Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Diri sekalian, tadi saya memulai dengan hamdalah dan sholawat. Sholawat itu dua pengertian. Satu, mendoakan Nabi, tapi sholawat juga adalah to be connected. Ulangi, sholawat adalah to be connected, yaitu menyambungkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Kita kan berdoa kepada Allah ya, berdoa kepada Allah. Kan kita punya channel. Pakai channel siapa? Nah, yang sudah ada jelas channelnya, channel Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Apalagi Nabi Muhammad pernah Isra Mi'raj kan? Maka kita sebelum berdoa, ceramah, baca sholawat untuk to be connected, yaitu menyambungkan channel kita kepada Nabi Ibrahim dan Allah. Jadi kalau mau berdoa, baca sholawat dulu ya. Baik, pada malam ini saya akan bahas tentang 8 dimensi kemanusiaan dan hubungannya dengan saum. 8 dimensi kemanusiaan dan hubungannya dengan saum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. La'alakum tattaqun itu adalah di hati letaknya, bukan tampilan luar, tapi di hati. Nah, maka kita bahas sekarang 8 dimensi kemanusiaan. Manusia itu memiliki 8 dimensi kemanusiaan. Satu adalah al-qasru, kedua as-sadru, ketiga al-qalbu, keempat fuad, kelima lub, ya, kelima syagof, keenam lub, ketujuh adalah sir, kedelapan adalah anak. As-sadru, al-qasru, as-sadru, al-qalbu, al-fuad, kemudian syagof, sir, syagof, lub, sir, dan anak. Terang satu persatu. Satu, asod al-qasru, bangunan. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki namanya asodru. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang berkulit hitam, ada yang putih, ada yang coklat. Itu adalah kelas paling bawah. Jadi kalau orang bangga dengan badannya, boleh. Tapi ingat, itu badan adalah kelas paling rendah dalam kemanusiaan. Nah, tidak cukup. Naik yang kedua. Apa itu yang kedua? As-sadru, dada. Di antara bagian tubuh ini, dada paling berharga. Ya, di luaran dada. Jadi kalau kita sholat, Allahu Akbar, sidakap di dada. Supaya kita tidak stres, supaya santai, relaksasi. Allahu Akbar, tangan kanan, tangan kiri. Bukan diginikan, bukan dinangkep harigu, bukan.
tapi diginikan. Disebut as-sadru. Kemudian berikut yang ketiga namanya al-qalbu. Apa itu al-qalbu? Jarum hati. Bahasa Inggrisnya heart. Heart. Kalau akal, otak dengan hati. Brain heart. Nah, beda lagi dengan liver. Kalau liver itu bahasa Arabnya kabidun, penghasil empedu. Ini bukan al-qalbu, heart, jantung hati. Kenapa disebut qalbu? Karena qalaba, bulak-balik. Hari ini suka, besok benci. Hari ini dihina, besok dinikah. Hari ini kesel, nanti malam udah gembira. Pokoknya bulak-balik. Bulan ini bager, bulan depan sudah nggak bager lagi. Nah itu disebut dengan qalaba. Nah, maka Allah sebagai al-muqallibal qulub. Allah zat pembulak-balik hati. Jadi kalau ada orang benci ke Bapak, kepada Allah minta, ya Allah, mudah-mudahan orang itu hatinya menjadi baik kepada saya. Itu. Pemuda menghendaki seorang perempuan yang pokoknya menarik hati lah, itu perempuan. Nilai Anda 7 misalnya, itu perempuan nilainya 9. Kalau diminta mungkin nggak mau dia. Neng, mau nggak sama AA? Oh pasti nggak mau dia. Salah sih mintanya, salah alamat. Ke Allah dulu loh yang punyanya. Ya Allah, itu perempuan menarik hatiku. Ya Allah, tolong arahkan jarum hatinya kepadaku. Nah, itu. Seperti gini, ada domba. Domba itu bagus. Wah, bagus punya tanduknya, bulunya. Saya katakan, domba, kamu untuk saya ya? Paling nabrak kepada saya. Salah alamat. Mintanya ke domba. Kasih emang, mang, ini domba punya emang? Iya Pak Ustadz. Mau? Ya kalau dikasihkan maulah. Ya Pak Ustadz ambil aja. Akan saya ambil walaupun si domba nggak mau. Nah, itu. Yang penting yang punyanya. Nah kita sering salah. Minta alamatnya kepada orang yang bukan kepada Allah. Maka kita kalau punya al-qalbu minta kepada Allah. Oke? Ulangi lagi. 1 al-qasru, kedua as-sadru, ketiga al-qalbu, keempat fuad. Di dalam kalbu ada fuad. Apa itu fuad? Jarum hati. Itu jarum kadang-kadang berada di posisi kanan dan di kiri. Kalau banyak makanan yang halal-halal, sering ngaji, sering dengar ceramah-ceramah, hati bager, jarumnya di kanan. Tapi kalau dia makanan yang subat-subat, apalagi yang haram, jarang mengaji, jarang baca Quran, maka posisinya bisa di kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri. Nah kalau anak-anak kita dikasih makanan yang haram, yang subhat oleh orang tuanya, tidak akan baik-baik, sulit. Biarpun pagi-pagi sekolah TK atau ibtidaiyah, sore-sore ngaji, malam-malam kursus agama, tetap itu budak teh baong terus. Kok baong? Kenapa? Makanan. Jadi kalau ingin hidup kita sehat, jarum hati di kanan terus, awas, jangan yang subat-subat. Nah puasa apalagi? Jangankan yang haram, yang halal pun kalau belum waktunya makan, jangan dimakan. Nah itu latihan, itu fuad, kanan kiri fuad. Setelah fuad masuk berikutnya, yang kelima syaguf. Apa tuh syaguf? Karakter. Bedakah karakter dengan akhlak? Beda. Kalau akhlak sifatnya normatif, universal. Kalau karakter adalah sifatnya individualistik. Itu. Beda. Di sini misalnya ada 10 jamaah muslim misalnya. 10 orang ini baik-baik semua. Dermawan, rajin ibadah, rajin tahajud, baca Quran. Tapi beda karakternya. Yang satu jarang ngomong. Yang satu sering bercanda, yang satu cerewet, yang satu pokoknya beda-beda. Nah, itu beda karakter. Nah kita ingin orang itu akhlaknya baik, karakternya pun baik, gitu ya. Oke, disebut dengan karakter syaguf. Jadi kalau kita makan yang haram-haram, syagufnya akan jelek. Kalau makan yang baik-baik,
sering ngaji, syagobnya syagob baik. Dari syagob naik berikutnya al-lub. Apa tuh lub? Lub itu inti. Jadi kalau Bapak misalnya menggergaji kayu balok, kayu yang balokan digergaji, kelihatan ada lingkaran kambium namanya. Yang paling tengah, yang warnanya agak hitam, coklat hitam, itulah disebut dengan lub, inti dari kayu. Nah, jamaknya albab, disebut ulul albab. Ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Sungguhnya ya, dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang sebagai bahan pikiran bagi siapa? Ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ulul albab adalah orang yang senantiasa berzikir di kala berdiri, duduk, berbaring dan memikirkan ciptaan Allah. Sampai kepada kesimpulan bahwa semua ini ciptaan Allah tidak sia-sia. Jadi ulul albab adalah orang yang punya keseimbangan pikir dengan zikir. Pikir dengan zikir. Berpikir rasional dan hatinya punya spiritual tinggi. Rasional di kepala dan di sini ada spiritual. Nah itu. Nah kalau orang apa itu rasional? Rasional adalah berpikir yang logis, kritis, analitis, dialektik. Ulangi, apa itu rasional? Berpikir logis, jelas hubungan sebab akibatnya. Kritis, tidak mau menerima sesuatu pernyataan sebelum diteliti benar salahnya, divalidasi. Analitis, tidak mau menerima suatu pernyataan yang sifat global, ingin detail. Yang keempat, dialektif, ada dialog dulu. Saya nggak mau nerima atau nggak mau nolak sebelum kita dialog. Oke, nah itu rasional. Nah sementara adzikru di sini hati adalah spiritual, seperti pemaaf, ya, berbagi, senang kepada persaudaraan, benci permusuhan di sini. Nah, kalau orang kuat di rasio, lemah di spiritual, mungkin menipu. Kuat di rasio, kurang di hati, mungkin menipu. Sebaliknya, kuat di hati, lemah di otak, mungkin ditipu orang. Nah, kita nggak mau ditipu, nggak mau menipu, nggak mau. Jadi mesti kita kuat antara rasionalitas dengan spiritualitas. Namanya disebut dengan al-lub. Nah, Bapak semua harus menjadi orang-orang ulul albab. Dari al-lub naik berikutnya, yaitu disebut dengan sir. Apa itu sir? Rahasia. Kalau orang sudah bersih hatinya lewat puasa misalnya, lewat dzikir, lewat puasa, maka ada sir. Apa itu sir? Rahasia atau gnostik. Rahasia langit akan diberikan kepada Bapak sebagian aja. Misalnya isyarat apa? Misalnya firasat. Aduh, hati saya deg-degan, ada apa ya? Saya duluan ya pulang ke rumah. Oh benar, di rumah anak hampir kebakaran tuh anak. Untung aku pulang. Itu firasat namanya. Kalau orang sudah mau mati, kalau orangnya soleh, akan ada tanda-tanda kematian. Saya cerita sedikit. Ada seorang ketua DKM di Sukabumi, DKM Anur. Dia itikafnya dari malam pertama sampai terakhir 30 malam selama 14 tahun sampai dia tua benar sakit. Ketika sakit dia berbaring di rumah sakit Asia, matanya juga ya setengah merem. Dia mengatakan begini, "Ma, tuh anak kita turun dari bus mau lihat papa." Itu padahal lagi berbaring, dia lagi tidur. Apa kata istri? "Papa nggak bisa, anak kita itu nggak bisa cuti." Ada turun dari bus barusan. Tuh, dia naik angkot gitu. Pak Eling, Papa Eling, gitu. Nah, udah lagi, tuh saya masuk rumah sakit ini, gitu. Bapak Eling istighfar,
Apa istighfar Pak Elim? Tiba-tiba Assalamualaikum, datang atuh si anak saya di sana ada, Pak, bergetar atuh. Si bapaknya lagi tidur. Nah, itu disebut dengan kasyaf. Bapak-bapak, kalau bapak sudah suci hatinya, kalau mau mati ada kasyaf. Perasaan sudah dekat meninggal dunia. Itu ada siapa pakai baju putih-putih berdua. Itu siapa? Mungkin malaikat, gak tahu. Akhirnya datanglah malaikat tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, ayo pulang ke pangkuan Tuhanmu. Kamu ridho dan Allah pun ridho. Masuklah kamu ke dalam hamba-hamba, kelompok hamba-hamba kami yang soleh. Masuklah kamu ke dalam sorga yang Allah sediakan. Maka di hatinya la ilaha illallah, disebut dengan anak. La ilaha illallah itu. La ilaha illallah anak itu. Itu Pak. Bahagialah kalau ketama seperti itu. Jadi Bapak jangan bangga dengan badan gede, kumis gede, badan gitu ya, sterap, olahragawan. Itu kan baru yang paling rendah. Cantik, campernik, ganteng, ya itu paling rendah. Nah berikutnya dari al-qasru, as-sadru, al-qalbu, al-fuad, ya. Kemudian syagob, kemudian lub, sir dan anak. Ya Pak ya. Bareng-bareng dengan saya juga sama latihan. Belum sampai latihan bareng-bareng. Supaya siapa tahu saum kita ini saum yang terakhir, gak tahu. Apalagi saya udah tua, ya sakit-sakitan, ya gak tahu. Nah kita usahakan. Kalau kita udah usaha mati-matian tapi gak tercapai, beda. Pokoknya usaha dulu lah. Soal hasil Allah yang menentukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.